Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik debur ombak Selat Lombok dan di antara hijaunya perbukitan Bumi Gora, lahirlah kisah tentang seorang anak bangsa yang kembali ke akar setelah meniti jejak di panggung diplomasi dunia. Ia pernah menyuarakan kepentingan Indonesia di berbagai forum internasional. Namun kini ia memilih pulang ke tanah kelahirannya untuk membangun, memimpin, dan memberi makna baru bagi masa depan Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari sebuah laman Detik Bali, profil Iqbal, diplomat yang pulang kampung memimpin Bumi Gora. Lalu Muhammad Iqbal resmi dilantik sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Kamis 20 Februari 2025. Iqbal adalah sosok yang meniti karir gemilang sebagai diplomat profesional yang kini memilih pulang kampung untuk memimpin Bumi Gora. Keluarga dan latar belakang Iqbal. Iqbal adalah putra daerah yang lahir Kecamatan Praia, Lombok Tengah, NTB pada 10 Juli 1972. Iqbal dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan pendidikan. Ayah Iqbal, lalu Ma'ruf Misbah, adalah seorang tuan guru atau tokoh agama yang dihormati di Lombok Tengah, sementara ibunya Alimah adalah seorang wanita karir di bidang pertanian. Pengaruh kedua orang tuanya membentuk karakter Iqbal menjadi pribadi yang religius, berdisiplin tinggi, dan peduli terhadap pembangunan masyarakat. Iqbal memiliki seorang istri bernama Sinta Agatia Sujoko. Mereka memiliki 2 orang anak. Kemudian riwayat pendidikan Iqbal. Pendidikan formal Iqbal dimulai di tanah kelahirannya hingga jenjang sekolah menengah pertama. Ia kemudian merantau ke Pulau Jawa pada usia 14 tahun untuk menimba ilmu di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, Surakarta, Jawa Tengah, dan lulus pada 1991. Lulus dari Pompes, Iqbal lantas melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan mengambil jurusan Hubungan Internasional dan Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Sejarah. Kegigihannya dalam menuntut ilmu mengantarkan Iqbal meraih gelar master di bidang hubungan internasional dan Universitas Indonesia pada tahun 2002. Tidak terhenti di situ, pada 2005 Iqbal berhasil meraih gelar Doktor Filsafat atau Doctor of Philosophy PhD dalam bidang ilmu politik dari Universitas Bukares, Rumania. Selain pendidikan formal, Iqbal juga mengikuti berbagai program studi non-gelar di Universitas Hiroshima, Jepang, dan Universitas PBB di Tokyo. Karir Iqbal di Kemlu. Iqbal memulai karirnya sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri pada tahun 1998. Sejak saat itu, ia menunjukkan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi sehingga dipercaya untuk menduduki berbagai posisi strategis baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut adalah beberapa jabatan penting yang pernah diemban Iqbal. Yang pertama, Sekretaris Konsulat di Kedutaan Besar Republik Indonesia Bukares, Rumania 2001-2005. Kepala Seksi Kejahatan Terorganisir Lintas Negara pada Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata. Kemudian konselor di KBRI PTRI Wina Austria 2008-2012. Kepala Subdit Direktorat Perlindungan WNI dan BHI 2012-2014. Direktur Perlindungan WNI dan BHI 2015-2018. Duta Besar Indonesia di Turki 2019-2023. Sherpa Indonesia untuk Nuclear Security Summit. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Staf Khusus Menteri Luar Negeri bidang infrastruktur diplomasi,
Ketua Umum Asosiasi Diplomat Indonesia. Sudah bisa berada di Lanjut rekam jejak Iqbal dalam perlindungan warga negara Indonesia. Salah satu puncak karir Iqbal di Kemlu adalah saat menjabat sebagai Direktur Perlindungan WNI dan BHI. Ia dikenal sebagai sosok yang responsif dan berani dalam mengambil tindakan untuk melindungi WNI yang menghadapi masalah di luar negeri. Beberapa kasus penting yang berhasil ditanganinya antara lain evakuasi WNI dan Nepal dan Yaman. NTB ini nanti menjadi Evakuasi WNI dan Nepal dan Yaman 2015. Pembebasan WNI yang disandera di Filipina 2016-2018. Perjalanan Iqbal di Pilgub NTB 2024. Setelah berkiprah selama lebih dari 2 dekade sebagai diplomat, Iqbal memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dan mengabdikan diri untuk membangun NTB. Ia maju sebagai calon para pemimpin gubernur Pilgub 2024 berpasangan dengan Indah Damayanti Putri. Iqbal mendapatkan dukungan dan koalisi besar yang terdiri dari 10 partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, P3, PAN, PBB, Partai Hanura, Partai Gelora Indonesia, PSI, Partai Garuda, dan Partai Prima. Ia mengusung visi NTB Gebilang yang berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi yang inklusif, dan pelestarian lingkungan. Kerja keras dan dukungan masyarakat mengantarkan Iqbal Dinda memenangkan Pilgub NTB 2024. KPU NTB secara resmi menetapkan mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur NTB terpilih periode 2025-2030. Kemudian kita lanjut ke harta kekayaan Iqbal. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Iqbal terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2023 dengan total nilai sebesar 9,87 miliar rupiah. Harta kekayaannya terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta bergerak lainnya. Terpilihnya Iqbal sebagai gubernur NTB membawa harapan baru bagi masyarakat. Pengalaman yang dimiliki Iqbal sebagai diplomat diharapkan mampu membawa NTB menuju kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Masyarakat NTB menantikan gebrakan dan inovasi dari kepemimpinan Iqbal untuk mewujudkan NTB Gebilang yang berkelanjutan. Dan akhirnya dari lorong-lorong diplomasi dunia hingga jalanan desa di Nusa Tenggara Barat, Iqbal telah menempuh perjalanan panjang. Namun baginya, pengabdian sejati bukan tentang di mana ia berdiri, melainkan siapa yang ia perjuangkan. Di Bumi Gora, ia bukan hanya pulang, ia kembali untuk menyalakan harapan, menyatukan langkah, dan menuliskan masa depan bersama. Iqbal pemimpin yang kembali untuk membangun karena tanah kelahiran bukan sekedar asal tapi juga tujuan.